perbuatan-Mu Tuhan. Engkau terindah. Kami bersyukur Tuhan kepadamu ya Bapa. Engkau Allah yang indah dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan boleh terus berikan bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur anugerah yang besar bahwa kami boleh mengenal Engkau. Kami boleh melayani Raja di atas segala raja. Kami boleh memuji Raja di atas segala raja. Kami mau bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi setiap kami. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku.
dalam setiap kami. Dan kami mau memuji Engkau ya Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau melalui setiap tubuh kami ya Tuhan. Kami mau meninggikan Allah kami, sebab Engkaulah Allah yang layak. Dan Engkaulah Allah yang layak untuk menerima segala yang terbaik dari seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk meninggikan, kami siap untuk mengagungkan Allah kami. Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Siap untuk meninggikan Tuhan kita? Bahwa Allah kita adalah Allah yang terbesar. Allah kita adalah Allah yang termulia. Yang yakin, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Yes. Kita katakan Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Katakan sama kanan kirinya, mari berlari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, walau semua memujimu. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari berlari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua Yesus keselamatan setiap kita, amin. Bukan hanya menyelamatkan kita untuk bangkit ke surga, untuk mengalami surga, tapi juga menyelamatkan kita dari setiap kutuk, membebaskan setiap kita dari setiap ikatan-ikatan, amin. Kita katakan, Jesus, you
sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita akan berdoa. Saya persilakan untuk Ibu Trisha untuk berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Semoga Allah yang dahsyat dan luar biasa Bapa. Di hadapan Tuhan hari ini Bapa, kami bawa anak-anak kami Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah sedari mereka kecil Tuhan, mereka mengenal Allah. Sedari mereka kecil, mereka tahu siapa juru selamat mereka. Mereka tahu Tuhan bahwa Kristus yang luar biasa itu ada di dalam hidup mereka ya Bapa. Mari berikanlah ibadah yang penuh dengan sukacita, ibadah yang penuh dengan pengurapan Tuhan pada hari ini Tuhan. Apa yang boleh dibagikan Tuhan bisa dipahami oleh anak-anak kami. Dan berkatilah Tuhan guru-guru sekolah minggu Bapa, supaya benar pengurapan yang daripada Tuhan turun atas saudara-saudari kami yang mengajar anak-anak ini ya Bapa. Apa yang menjadi kebutuhan anak-anak ini boleh tersampaikan dan boleh dipenuhi hari ini. Dan apa yang menjadi kebutuhan guru-guru sekolah minggu juga ya Bapak, mereka tidak berkekurangan tetapi melimpah-limpah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ucapkan syukur buat setiap hal-hal yang kami boleh alami. Kemenangan, kegagalan, keberhasilan, kekalahan. Kami bersyukur ya Tuhan. Sebab kami percaya di dalam segala sesuatunya Allah terus memegang seluruh kehidupan kami. Yes, Tuhan. Dan biarlah benar ya Tuhan, apapun yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami boleh memiliki respon hati yang benar ya Bapa. Untuk kami terus mau memuji Tuhan, bahwa di dalam Kristus, hanya di dalam Yesus kekuatan setiap kami. Di dalam Kristuslah kemenangan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa di balik salib-Mu Tuhan, Kau sudah menyediakan Tuhan kemenangan yang di atas rata-rata atas setiap kami ya Tuhan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan-Mu. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu.
Kolose 2
Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini surat yang diberikan oleh Rasul Paulus ya kepada jemaat di kota Kolose, ya, dan dikatakan di sini mereka sudah mengenal Kristus Yesus, ya, dan karena mereka sudah mengenal, maka dikatakan hendaklah hidupmu tetap di dalam Tuhan, ya kan? Hendaklah bukan hanya sekedar tetap, ya saudaraku, tapi juga berakar, ya. Hendaklah engkau berakar di dalam Dia, dan kemudian bukan hanya sekedar berakar, ya, tapi hendaklah engkau dibangun, ya, di atas Dia, ya. Kemudian bukan saja sekedar dibangun, kalau hanya sekedar dibangun bisa runtuh, tapi hendaklah engkau bertambah teguh, ya, di dalam Dia, ya kan, dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, ya, karena banyak hal ya tidak seperti yang mungkin kita harapkan, ya kan, tapi kalau iman kita terus ya dibangun dan bertambah teguh, mau dunia gonjang ganjing, permasalahan pergi kah, ya, kesusahan datang melanda kah, ya, tapi ya ini tadi, ya, tetap ada di dalam Tuhan, dan hendaklah terakhir ya hatimu melimpah dengan ucapan syukur, ya saudara-saudaraku, bukan hanya sekedar mengucap syukur yang like service saja, ya, hati kita, ya, aku mengucap syukur. Kenapa mengucap syukur? Karena memang harus mengucap syukur, Bang, ada tertulis dalam Alkitab, enggak begitu ya saudaraku. Pengucapan syukur itu adalah lahir dari dalam hati kita, ya saudaraku, karena kita suatu pengalaman secara rohani bersama dengan Tuhan, kita boleh melihat bahwa Tuhan benar-benar baik, ya kan saudaraku. Jadi akan berbeda sekali ya saudaraku, orang yang sudah mengalami Tuhan dengan masih belajar memahami, cara menyanyinya juga pasti beda ya saudaraku. Kalau misalnya kita yang sudah mengalami Tuhan itu, kita itu nyanyi itu rasanya segenap hati banget ya saudaraku, sampai kalau bisa mau jerit-jerit, ya, itu enggak dibuat-buat, memang kita kepingin banget, ya. Kalau tadi bilang bukan menari dan bersuka, memang kepingin menari beneran, ya saudara, saya kepingin menari beneran, ya kan, karena saya mengalami yang benar seperti yang ditulis oleh lagu itu, bahwa betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu luar biasa, ya kan, betapa Tuhan itu ajaib, ya saudaraku. Ajaib tidak diukurkan ya dari apa yang kita terima, seberapa banyak yang kita terima, seberapa banyak yang kita punya, bukan saudaraku, ya kan. Pengucapan syukur itu karena kita benar-benar melihat bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu benar-benar mengasihi kita, Tuhan itu mendampingi kita dalam keadaan apapun juga, ya kan. Mau kita berkelimpahan kah, mau kita berkekurangan kah, mau kita lagi bahagia kah, mau kita lagi ada masalah kah, Tuhan ada. Mungkin kalau kita ingat firman-Nya oleh Raja Daud, ya, kemana aku pergi, kemanakah dapat pergi, jauhi rohmu yang suci, ya, kemana dia pergi, dia melihat Tuhan, dia melihat kebaikan Tuhan, dia melihat penyertaan Tuhan, dia melihat bahwa Tuhan campur tangan atas segala sesuatu, ya saudaraku. Itu luar biasa sekali saudaraku. Nah, ini yang Tuhan harapkan dari setiap kita. Ada firman mengatakan kan, pengucapan syukur yang Tuhan mau adalah apa? Mulut yang mengucap apa ya, yang memuji-muji Dia. Amin ya saudaraku. Bukan, Tuhan tidak mengharapkan korban. Ada orang dia memberi persembahan, dia memberi korban, ya sudah suatu tata ibadah, ya sudah, korban syukur, ya sudah, ini lembunya, ini apa kambingnya, ini dombanya, sudah, ya. Tapi apakah hidupnya adalah hidup yang melimpah dengan ucapan syukur? Apakah hidupnya adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah pengucapan syukur yang dia sampaikan itu berdasar dari dalam hati dia, karena dia benar-benar merasakan Tuhan, atau hanya sekedar, ya saudaraku, sekedar ya karena memang sebagai orang Kristen
tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh mengeluh, tidak boleh memberontak sama Tuhan. Jadi apapun yang terjadi ya kita berterima kasih aja deh buat segala sesuatu. Oh, itu dangkal. Ya saudaraku, itu berarti tidak ada pengalaman dengan Tuhan. Kalau yang seperti itu, makanya kenapa di dalam hidup kita ini saudara, kita merelakan diri kita terus dibawa oleh Tuhan semakin naik, ya saudaraku, semakin jauh masuk ke dalam apa yang menjadi rencana Tuhan. Karena dengan kita merelakan diri kita dibawa masuk semakin jauh ke dalam apa yang menjadi rencana Tuhan, disitulah kita melihat, disitulah kita benar-benar seperti kata Ayub, dari kata orang aku mendengar tentang engkau, sekarang mataku sendiri melihat siapa engkau, ya kan? Dan karena itu dia waktu itu masih berbantah-bantah dengan Tuhan. Tapi waktu dia benar-benar melihat siapa Tuhan itu, sekarang katanya aku mendiamkan diriku, ya kan? Aku mendiamkan diriku. Sama juga seperti katanya Raja Daud. Daud mengatakan begini di dalam Mazmur 131 kalau nggak salah ya. Tuhan, aku tidak sombong. Tuhan ya, aku tidak lagi sombong, tidak lagi memandang tinggi. Aku sudah merendahkan hatiku. Aku sudah mendiamkan diriku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya demikianlah jiwaku di dalam diriku. Ya kan saudaraku? Apapun yang terjadi dia sudah merasa tenang. Karena dia tahu ya saudaraku, siapa Tuhan, siapa Allah. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita buka lagi sama-sama firman-Nya ya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita lihat. Satu Tesalonika 5 ayat 18 itu dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya saudaraku, dikatakan kalau kondisi kita ya, kita sama-sama tahu lah ya saudaraku, kalau kondisi kita lagi baik, lagi karir kita lagi bagus, nilai kita bagus, rumah tangga kita baik-baik dan berkelimpahan, pekerjaan kita dijempolin orang mungkin ya saudaraku, pelayanan kita juga aman-aman, gampang sekali mengucap syukur ya saudaraku. Tapi bagaimana saudaraku kalau sebaliknya ya, keadaan tidak seperti yang kita harapkan? Mampukah saudaraku kita itu mengucap syukur, atau kita bersungut-sungut, atau kita memberontak? Ya saudaraku, ada orang ya saudaraku, banyaklah pengalaman di dalam Alkitab ini ya saudaraku. Di saat-saat kesusahan datang, ya saudaraku, banyak yang mundur. Katanya ya, murid Yesus banyak yang mundur. Waktu ada hal yang mereka tidak paham, mereka bilang, aduh terlalu tinggi, tidak mampu kami memahaminya. Ya kan, apa yang dibagikan itu terlalu berat. Mundur rame-rame. Seperti itu saudaraku. Atau memberontak. Ya saudaraku, banyak kita lihat ya dalam Alkitab memutuskan ya untuk memberontak, padahal dia nggak ngerti ya saudaraku. Dikatakan begini firman Tuhan, banyaklah rancangan di dalam hati manusia, tetapi bisa meneruskan ayat ini di Amsal, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana saudaraku. Ya, Tuhan punya apa ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, punya maksud-maksud yang jauh melampaui akal dan pikiran kita. Dikatakan begini firman Tuhan, setinggi langit dari bumi, demikianlah jalanmu, rancanganku dibanding rancanganmu. Ya kan, mata kita hanya terbatas melihat sampai segini aja. Tuhan melihat jauh, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan seumur hidup kita sampai ke depan. Tuhan tahu kenapa Tuhan mengizinkan segala sesuatunya terjadi. Ya saudaraku, perlu bagi kita senantiasa ya, dalam keadaan apapun kita tetap sabar dan mengucap syukur saudaraku. Mungkin ada hal yang sudah terlalu sering ya, tapi tidak apa-apa lah untuk mengingat-ingat lagi ya saudaraku. Saya dulu diizinkan nganggur 2 tahun.
Ya saudaraku, melamar apa saja nggak diterima. Terus dihina-hina kiri kanan. Sampai bapak saya juga mengucapkan kata-kata begini ya saudaraku. Bikin habis nasi. Kayak gitu. Bikin habis periuk nasi, saya bikin kosong periuk nasi. Karena tinggal di rumah 2 tahun tidak ada pekerjaan. Bayangin saudaraku, kalau masih tetangga yang menghina, ya, karena memang yang sekolah di situ saya satu-satunya. 2 sama teman saya. Kami akhirnya nanti sama-sama jadi dosen. Yang lainnya teman saya karena lingkungannya memang orang profesi ya, tamat SMA bisa langsung kerja jadi polisi, poluan, pegawai sipil kayak gitu ya saudaraku. Ya, yang sekolah tinggi nggak ada waktu itu. Ya begitu saya sudah satu-satunya yang berhasil bapak saya sekolah tinggikan, malahan menganggur saudaraku. Menganggur yang sial banget kelihatannya saudaraku, ngelamar kemana saja nggak keterima. Sampai ya saudaraku saya mau bunuh diri sudah, karena nggak kuat dengan kata-kata orang, terus kata-kata bapak saya, kata-kata ibu saya, saudaraku ya, sakit hati saya ya, saya kepingin bener. Saya heran gitu, kenapa ya Tuhan, saya nggak pernah ya jahat, maksudnya jahat masih sih saudaraku ya, maksudnya nggak pernah aneh-aneh lah dalam hidup ini ya saudaraku. Kenapa saya mengalami nasib sosial ini kayak gitu ya saudaraku? Kenapa saya mengalami nasib sosial ini? Ya, kenapa Tuhan biarkan ya saudaraku? Tapi saya bersyukur banget ya saudaraku. Tuhan tidak membiarkan saya pada masa-masa stagnasi itu untuk saya error, saudara error beneran. Karena saya belum lahir baru, error ya. Tapi error saya itu di mana saudaraku? Di gereja. Mungkin dulu Kak pasti bilang, berani nggak ya mempersembahkan 1 tahun hidupmu untuk melayani Tuhan? Ya saudaraku ya. Saya dulu waktu itu tidak mempersembahkan, tapi dipakai sama Tuhan ya saudaraku. 2 tahun hidup saya dari pagi sampai malam, bahkan pernah dari pagi sampai pagi ya di gereja aja saudara. Apa saja yang bisa dibuat di gereja itu, saya pergi ke sana. Ya kan saudara, mau apa sajalah, ngetok-ngetok warta jemaat kah, apakah situ ya saudaraku, melayani, memasak, apa saja ya saudaraku, saya lakukan di gereja. Ya kan, sambil saya bingung kenapa ya nasib saya sial begini kayak gitu ya saudaraku. Dan puji Tuhan, di gereja itulah juga saudaraku saya ketemu dengan bapak rohani saya. Ya saudaraku, yang memuridkan saya, yang melahirbarukan saya, ya, yang mempeakan saya dan mengajari saya doa, saudaraku, ya, sampai saya berani belajar yang namanya saya punya keputusan mau doa semalam suntuk sendirian, walaupun belum ada roh kudus waktu itu ya saudaraku. Puji-pujian aja saudaraku, maju laskar Kristus sampai pagi. Nanti doa sebetulnya beliau aku pekerjaan, kan belum bisa panjang doanya karena belum mengalami pengalaman diurapi Roh Kudus ya saudaraku. Dengan kita diurapi Roh Kudus itu kita bisa seharian semalaman suntuk di hadapan Tuhan, itu nggak capek. Orang mungkin yang capek melihat kita nggak capek ya. Nah, kenapa ya Tuhan izinkan? Karena tempat yang Tuhan mau tempatkan saya baru buka 2 tahun kemudian. Kampus MIPA baru dibuka tahun 2000 saudaraku ya. Saya tamat 98, mau memberikan saya masa depan yang penuh pengharapan, pekerjaan yang melampaui pikiran saya, ya kan? Itu baru ada 2 tahun lagi. Coba saudara kalau saya bunuh diri, ya kan? Apa tidak gentayangan? Ya, setelah saya sampai di alam baka saya baru tahu Tuhan, udah di neraka Tuhan bilang, tahu nggak kamu? Saya itu merancangkan kamu jadi dosen di fakultas MIPA, itu belum buka tahu? Waktu itu ya. Tapi puji Tuhan saudaraku, karena saya menghabiskan hidup saya di gereja. Ya, kalau kita sudah di gereja kita lupa deh dengan kesusahan. Ya saudaraku, karena kita melayani orang, walaupun melayaninya secara ya begitulah saudaraku, memasak. Ya, saya belum masuk yang namanya mengajar. Ada sih saudara jadi guru sekolah minggu. Ya saudaraku, 2 tahun loh saudara. Ya, ternyata Tuhan merancangkan ya seperti itu. Mungkin saudara-saudara mengalami juga hal yang sama. Ya kenapa seperti ini? Ya, seperti Yusuf juga. Kalau saya malah benar-benar nggak punya visi ya, nggak dikasih tahu visi bahwa 2 tahun lagi kamu akan jadi dosen, tidak ada. Kalau Yusuf masih dikasih tahu bahwa nanti orang akan menyembah dia, saudara-saudaranya akan menyembah, dia ditinggikan, dia tahu. Ya saudaraku, kalau kita ya saudaraku, mungkin kita sama dengan posisi saya, nggak tahu. Kita merasa kita banget hidup kita begini.
Ya saudara, tapi kita nggak tahu rancangan Tuhan dengan rancangan kita itu seperti apa? Langit dan bumi, saudara. Itu penting. Itu pentingnya kita memberi hidup. Ya, dalam pelayanan. Dalam pelayanan, saudaraku, ada orang-orang yang mendoakan kita. Ada orang-orang yang mendampingi kita, saudaraku. Ada pengharapan Tuhan dibagikan. Ya, saudaraku, ya, terima kita sudah Tuhan, ya, saudaraku. Bayangkan waktu saya dulu benar-benar bayi rohani, ya, dan saya bersyukur, benar-benar Tuhan itu ajaib. Saudara tahu nggak bapak rohani saya itu, saudaraku? Ya, itu dulu pemabuk. Ya, saya masih di gereja, dia masih duduk minum-minum. Tidak lama kemudian dia memuridkan saya. Ya kan, saudara? Dia tamat, saudaraku. Satu-satunya waktu itu ya orang Kristen yang boleh berpidato di sumpah dokter. Dia kedokteran masalahnya, ya. Dan sekarang, saudaraku, dia sudah menjadi bupati, ya, di Sulawesi Utara, di mana sana ya, Sulawesi Tengah. Dia sudah jadi bupati. Itu juga luar biasa, saya melihat perjalanannya. Takut akan Tuhan, saingannya ya saudaraku, karena itu kan daerah yang sebelah ya saudaraku. Kenapa dia angkat? Karena dia memiliki takut akan Tuhan yang kayak tadi ini, berakar, tetap berakar, dibangun, kuat. Ya kan, saudaraku, dia bisa sampai ke sana, benar-benar dia bisa menjadi berkat. Ya, itu orang yang dulu melayani saya, saudaraku, dan Tuhan itu benar-benar nggak pernah ya saudaraku ngelepasin kita. Hati saya di PA-kan dia, dibawa ke sini, langsung ketemu pelayanan. Langsung ketemu pelayanan di sini. Hari, ya saudara, tidak saudaraku, diatur segala sesuatunya cantik banget. Makanya jangan ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita memutuskan diri kita ini, saudaraku, kalau kita tidak paham sesuatu, kita memutuskan yang sebaliknya tadi. Kalau kita berdosa, apa yang menjadi penghalang antara Allah dengan kita? Katanya, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, bukan telinganya nggak peka untuk mendengar. Di penghalang antara kamu dan Allahmu apa? Dosa. Ya kan? Sampai karena kita memutuskan untuk kita memilih berdosa. Pada saat kita nggak paham, wah saya ini begini, ini gara-gara pemimpin, saya mau sifat pemimpin. Ya saya ini gara-gara begini, diajar begini, akhirnya saya jadi begini. Ya menurut saya begini, kenapa kamu mau? Ya kan, kenapa kamu mau? Ya, maukah kamu kalau aku suruh ambil keputusan, kamu bilang begini, ya ini keputusanku, aku mengucap syukur dengan keputusanku. Emang Tuhan bukan Allah yang tidak memperhatikan? Saudara, saya merenungkan firman ya saudaraku. Pernah enggak saudara baca kisah tentang Lea? Lea ya saudaraku. Lea itu bukan mau dia, ya kan, kucuk-kucuk malam adiknya harus menikah dengan Yakub, bapaknya ambil dia. Lea, bukan maunya Lea ya, bapaknya ambil dia, ngasih ke karena malu zaman itu kalau kawin kakaknya kada. Penipuan ini, ya kan? Saya cintai Rahel kok saya dikasih Lea. Rahel, akhirnya dia berlaku tidak adil. Katanya ya, dia Rahel mencuekin Lea. Sampai Lea itu, kalau kita baca ya, Tuhan. Karena itu tadi saudaraku. Tapi apakah Tuhan biarkan hal itu terjadi? Coba saudara baca. Waktu lihat bahwa Rahel dicintai, Lea tidak dicintai, menutup kandungannya Rahel dan membuka kandungannya Lea. Saya merinding. Tuhan berdiam dengan orang yang remuk hati. Pernah baca? Ya. Jadi kalau manusia tidak bisa berlaku adil kepada saudara, Tuhan tidak pernah tidak berlaku adil. Ya kan? Lea melahirkan anak pertama, dia masih apa ya saudara pun, masih kepahitan ya. Wah, dengan saya punya anak ini, saya akan mengalahkan adik saya. Saya namai dia Simeon. Wah, makin suami saya makin dekat dengan saya nih. Saya sudah mulai Simeon. Lahir lagi anak laki-laki ketiga. Wah, tidak ada lagi. Saya bergumul.
namanya dia Lewi. Dia capek, lahir yang keempat masih tetap mungkin nggak disayangi ya. Sekali ini Tuhan, aku mengucap syukur. Dia menangkan anak itu, Yehuda. Siapa yang nanti akan memegang pemerintahan, akan mendapatkan tongkat kerajaan, diurapi. Karena mama pulih pada saat mengandung dia. Ya kan? Si Ruben dinahan, si Simeon dan Lewi membunuh orang satu kota. Ya kan? Karena pada saat dikandung mamanya masih belum pulih. Tapi waktu sekali, bener ya, sekalinya Yehuda. Dan saudara-saudaraku, kalau saudara ya yang diperlakukan tidak adil, nanti waktu dia mati, dia yang masuk ke gua. Si Rahel ditanam di jalan, ya kan, dikubur di jalan. Saya juga nggak paham ya, dikubur di jalan. Dia nggak masuk di gua. Mungkin saudara lagi dibakar ya sama sama orang Yahudi, orang di dalam itu ada serta Abraham, Yakub, Ishak dan Ribka, Yakub dan Lea, serta Yusuf. Bukan Rahel. Ya, Tuhan juga berlaku adil. Saat ini, ya, Yehuda dan Benyamin. Benyamin itu anaknya si siapa? Anaknya si Rahel sih, saudaraku ya. Nah, yang lain hilang. 10 masih dicari, katanya orang Batak 80 terhilang. Jadi kalau ada orang Batak, kalau kamu nggak luar biasa, ya saudara-saudaraku, udah di 80% kemiripan. Ya kan, bagaimana itu? Ya dikatakan kalian suku Israel yang terhilang. Ya saudaraku, nah kalau kita ucap syukur di dalam hidup kita, supaya kita bisa sanggup depan mata kita, apa yang perlu kita perjuangan. Kata firman Tuhan begini, di belakangan ini semakin jahat. Saudara sepakat nggak dengan firman Tuhan ya? Orang kalau saudara buka medsos, saya suka takut melihatnya. Perempuan dengan perempuan, seperti itu ya saudaraku. Itu ya kan, macam-macam kayak gitu ya saudaraku. Ada yang dengan virtual, terus nanti dicerainya karena kartu. Ya, ini sekali manusia ini ya, sudah parah. Belum lagi saudaraku yang punya keinginan untuk lain, dengan dia membunuh orang lain dia masuk surga. Dan dia selalu berupaya untuk membunuh sebanyak-banyaknya orang supaya dia masuk surga. Ya, saudara, seperti itu. Bagaimana penempatan kita sebagai anak-anak? Ya, apakah kita menanggapi itu dengan mati rasa? Atau saudara menanggapi sebaliknya dengan inilah bangkitnya pendoa sapa? Ya, Tuhan sedang mencari. Kata Tuhan dalam Yoel ya, gerakkan pasukan. Ya, panggil turun pasukan. Ya, untuk berdoa. 2024 sebentar lagi. Ya saudara, bagaimana selama 8 tahun ya kita mengalami yang namanya ya, masih ada 2 tahun lagi ya saudara. Kita merasa bebas ya saudara beribadah ya, tenang dan damai. Pemberontak. Apakah kita mau biarin cukup 8 tahun aja kita ngalami? Atau selama 2 tahun ini ya, semua orang-orang yang takut akan Tuhan ini menadahkan tangan yang kudus, berdoa supaya ini boleh dilanjutin lagi sama Tuhan. Bukan presidennya yang dilanjutin ya saudaraku, tapi pemimpin yang sama. Ya, pemimpin kepada rakyat, bersosial, sederhana hidupnya, mengasihi keluarganya, memperhatikan orang lain, tidak memperhatikan kepentingan dirinya. Mau dibutuhkan orang untuk berdoa. Penuh dengan amarah, kebencian, dendam, berdoa nggak didengar Tuhan, nggak sampai doa kita. Karena yang Tuhan dengar tangan yang mana, yang kudus. Ada kan firman-Nya,
laki-laki menaikkan tangan yang kudus di hadapan, ya saudaraku, goncang saudara, satu kota boleh mengalami yang namanya perubahan. Mau saudara mulai melatih diri saudara ya untuk mengucapkan berkat bagi Indonesia sehari selama 2 tahun. Itulah saudaraku, mengucap syukur ya dengan keadaan yang ada. Misalnya, waduh, kok ada begini? Sebenarnya kadang-kadang juga saya juga nggak sanggup ya mengucap syukur saudara. Tapi saya selalu ingat begini, kadang-kadang Tuhan mesti membongkar bangkir segala sesuatu untuk membuat orang mempunyai pikiran yang berbeda. Ya, supaya cara berpikir orang berbeda memang mesti digoncang-gancing. Kata Tuhan begini, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan. Dan kalau aku menggoncangkan, ada di Ibrani ya saudaraku, maka yang tinggal tetaplah yang akan tinggal. 1 kali lagi. Jadi kita harus punya maaf ya, positif sekali tentang apa yang sedang Tuhan izinkan, dan punya kepekaan di mana kita harus berperang, di mana kita harus diam sama Tuhan, di mana kita perang. Ini kondisi bahaya ya saudaraku. Latih saudara, Tuhan sedang memanggil saudara. Setiap orang-orang yang sudah Tuhan taruhkan kuasa, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, kita punya kuasa saudara. Kita punya kuasa untuk katanya meruntuhkan benteng-benteng yang dibangun keangkuhan manusia. Ya saudaraku, ayo saudara. Ya kan? Kalau saudara merasa terlalu panjang, saat itu berarti doa panjang. Doa pendek gini saudara. Ya 10 menit kah, 5 menit kah. Tapi lakukan dengan amin ya saudaraku ya. Tadi malam kan firman. Maksud yang baik ya. Tapi kalau tidak dilandasi kebenaran ya berakibat fatal juga. Ya seperti Daud ya, kasihan banget ini tabut Tuhan. Tidak di Yerusalem, di Kiryat Yerim. Ayo kita pikul. Ayo kita bawa pakai lembu. Akhirnya ada yang mati kesambar. Ya saudaraku. Akhirnya patah hati. Jadi marah sama Tuhan jadinya. Padahal siapa yang salah? Kan tidak ikut lagu firman Tuhan bilang dipandu pakai orang Lewi kok. Ya saudaraku. Nah sama saudaraku. Ya kita juga semua bisa berdoa. Ya kan, tapi ada kita berdoa yang besar kuasanya. Doa orang benar jika dengan didoakan besar kuasanya. Untuk masa 2 tahun kalau kita memberi diri jadi pendoa, kita belajar jadi orang benar saudara. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kan apa yang Tuhan sukai? Kita seperti binasakan Sodom dan Gomora. Tuhan ya terakhir nego-negonya ya 50, 40, 35, 30, 20, 25, 15, terakhir 10 pun tidak ada. Habis ya saudaraku. Bagaimana kalau dari Banjarbaru ada api yang besar? Ya kan Tuhan melihat ada api yang besar dari Banjarbaru ya, yang menghangatkan Indonesia. Ya, ada yang berdoa untuk Papua. Ya pasti dia lebih kuat kalau berdoa untuk kampungnya sendiri. Ya saudara, dia tahu tentang kampungnya bagaimana. Ya ada orang lain macam-macam dari suku-suku ada di sini, kita doakan. Ya, Tuhan, kami mau Indonesia. Itu saudara yang melimpah dengan pengucapan syukur. Kita nggak dengan ketidakadilan. Apa yang disebut dengan tidak diperhatikan, tidak ada lagi perhatikan. Ya, kalau kelihatannya belum, ya itu belum nyampe, pikiran kita belum nyampe, ya kan? Ada waktu Tuhan, amin saudaraku. Kita nantikan aja waktu Tuhan, ya kan? Ada lagunya, nantikan Tuhan bekerja indah pada waktunya. Ya saudara-saudara kan? Nah, saudara-saudaraku, kemudian ya saudaraku, berikutnya lagi kita lihat firman-Nya.
Di 1 Korintus 2 ayat 9, saudara, tidak usah dibaca. Itu di situ dikatakan begini. Karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul, itu disediakan Tuhan bagi orang yang merupakan Tuhan. Ya saudaraku. Dan ada lagi firman yang mengatakan begini. Kita ini bukan karena. Nah, makanya kenapa ya saudaraku? Kita harus bersabar di musim-musim hidup kita. Ya, masa-masa saudara masih jadi pelajar, saudara masih jadi pelajar, masih di sekolah, masih jadi mahasiswa, masih di kampus. Ya saudara, iya, ambil saudara. Sebelum saudara nanti bekerja beneran. Kata Tuhan begini, pernahkah berangus mulut lembu yang sedang mengirik? Ada firmannya ya saudaraku. Ya, pernah memang Tuhan tidak memberkati orang, tidak mengupahi orang. Saya sudah 20 tahun lah, ya, 20 tahun dalam ini, saya sudah melihat Telkomsel yang cuma satu motornya sampai tidak cukup lagi parkiran motor. Orang-orangnya yang di dalamnya itu berkembang, kesejahteraan terjadi berkali-kali seperti itu saudara. Dari boncengnya capek menjemput sampai tiap orang dapat motor sampai dibilang gini, jangan lagi, ya. Pak RT marah, penuh rumah, halaman rumah sampai parkir di muka rumahnya Pak RT. Pak RT ngamuk karena motor sudah penuh semua tiba-tiba diberkati. Itu mahasiswa. Ya saudaraku, mari saudara persembahkanlah, ya persembahkanlah kepada Tuhan suatu yang kekal. Ya, kalau uang mah saudara berapa ya saudara, puji Tuhan lah, juga uang juga syukur banget ya. Tapi kalau bisa ya saudaraku, tenaga, ya, kita mendampingi orang itu mempunyai pola pikir benar. Kita mendampingi orang itu untuk mengalami yang namanya kelepasan, kemajuan cara berpikir, mempunyai tujuan hidup, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, berpengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan sedang memanggil saudaraku, orang-orang yang maukah pelajar, maukah pengerjakah, ya, apa saja kita pakai saudaraku, apa saja yang ada di depan kita itu ya saudara, kita pakai untuk orang mengalami namanya, ya, cara berpikir yang baru. Saya saudaraku mungkin tidak bisa ya berbicara tentang Kristus kepada murid saya di bimbel atau kepada mahasiswa saya, tapi saya bisa berbicara tentang cara berpikir yang benar, menanggapi situasi. Jadi ada orang dibakar, ya, menurut kalian sampai kapan orang membakar? Misalnya kayak gitu ya. Ini berbuat salah dibakar, ini berbuat salah dibakar. Habis manusia dibakar, nanti kamu baku bakar juga kalian, baku bakar lagi kalian sendiri. Kayak gitu ya ibaratnya. Coba pakai cara yang benar, cara berpikir yang benar. Ibaratnya kayak gitu ya. Kita melakukan apa saja yang bisa kita kerjakan. Ya saudaraku. Nah, sampai tiba-tiba kita sudah dapat kerja. Ya, kan masa depan yang penuh pengharapan janji Tuhan ya saudaraku. Tiba-tiba kita sudah dapat kerja. Tiba-tiba kita sudah dapat pasangan hidup. Tiba-tiba ya kita sudah dapat anak rohani yang luar biasa, atau apa saja deh menjadi tujuan Allah di dalam hidup kita dapat saudaraku. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemudian kita lihat lagi saudaraku di dalam Filipi 4 ayat 6, ya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendak tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya saudara, suatu permasalahan tidak usah khawatir, kata Rasul Paulus. Mari kepada Tuhan, mari naikkan doa kepada Tuhan, tapi dengan pengucapan syukur, jangan dengan ngancam-ngancam. Ya, kalau Tuhan tidak kasih saya keluar dari pelayanan ini, kalau Tuhan tidak kasih saya keluar dari pemuritan, keluar, kayak gitu loh. Makin tidak dijawab, kayak gitu ya, makinnya tidak murni hatinya, ya kan. Bawa orang Israel ke padang gurun, ngasih serba sedikit, air serba sedikit, ya saudaraku, supaya saudaraku murni. Tuhan, apa yang terkandung di dalam hatimu? Kan? Apakah engkau
kau tetap mengasihi Tuhan apa tidak? Ibaratnya kayak gitu kan yang nyampe ke tanah perjanjian, ya kan, cuma bersungut-sungut yang lain, katanya rohnya beda, rohnya itu yang masuk ke tanah perjanjian. Saudara, maaf, dan saya memiliki roh yang beda. Amin, amin. Seperti Kaleb dan Yosua, saudaraku, itu persoalan kemanusiaan lah kalau menurut saya ya saudaraku. Tapi mereka tetap percaya sama Tuhan. Mereka tetap memutuskan untuk tidak ada cara-cara saudara-saudaranya yang lain, tapi mereka memilih untuk tetap percaya. Mereka tetap percaya bahwa mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Itulah iman. Tadi makanya kan, pun di atas iman dan imanmu bertambah kuat. Seperti itu ya saudara-saudaraku. Nah, ya saudaraku, kemudian terakhir saudaraku, Tuhan berbicara kepada setiap kita ada dua tujuan, ya, secara korporat, secara pribadi. Secara korporat, saudara, mungkin kita bisa dapat bimbing kita, pendeta kita, otoritas kita, tapi secara ya saudara, tujuan Tuhan perlu kita cari sendiri. Tidak saya mana saya, Tuhan kamu tuh kerja di sana, kamu tinggal di kota ini, kamu kawin sama si itu. Wah, saya sudah kalau begitu. Ya saudaraku ya. Nah, jadi saudaraku, kalau memang Tuhan menetapkan setiap kita punya tujuan ya saudaraku, kita perlu mengejar ya saudaraku tujuan secara pribadi ini saudaraku. Saya perlu mengatakan ini, kita dengar firman yang mengatakan begini, kalau Tuhan membangun pondok Daud, ya Tuhan akan membuat ya, ketika pondok Daud dibangun, pondok Daud puji-pujian, orang yang benar-benar bergaul karib dengan Tuhan, memuji-muji Tuhan kan saudara. Daud begitu ya saudaraku ya, tidak kayak ke gunung dulu, bawa-bawa lembu-lembu dulu, enggak ya, langsung main gitarnya di hadapan Tuhan ya saudaraku ya. Tuhan akan membuat apa terjadi di situ? Penabur mengejar menuai. Amin ya saudara. Saudara langsung klaim firman itu. Saudara klaim. Rajin gereja, rajin bantu-bantu pelayanan. Ya aku akan mengejar. Kenapa belum tentu saudara? Ya, apa maksudnya ayat itu sih? Diteguhkan di Roma deh. Ya, kalau kita katanya kita ini menyembah Tuhan, mempersembahkan sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati, dan kita mengalami yang namanya pembaharuan pikiran untuk membedakan katanya mana yang baik, mana yang sempurna. Ya saudara, itu kalau pondok Daud memang benar-benar dibangun, kita benar-benar menjadi orang yang takut akan Tuhan saudara, kita berarti masuk dong namanya cara berpikir yang semakin naik. Ya, jangan saudara begini, tadi dibagikan firman tentang mengucap syukur. Tidak naik, saudara mengucap syukur, terima kasih Tuhan saya nggak naik pangkat, nggak apa-apa deh, yang penting saya tetap takut akan Tuhan. Nilai saudara bagus, bahkan nama Tuhan dihinakan gara-gara nilai saudara. Saudara, terima kasih Tuhan dengan nilaiku yang walaupun D terus, saya adalah orang yang selalu mengucap syukur. Perusahaan bangkrut, ya, makasih deh Tuhan, saya tetap makan, tetap bahagia dengan perusahaan saya misalnya ya saudaraku. Seperti itu saudara? Apa seperti itu? Enggak ya saudara. Kita dipanggil kita pikir yang maju. Kalau memang kita dipanggil memuliakan Tuhan saudara, nilai kita, kalau kita masih mahasiswa, kita memuliakan Tuhan kerja kita, kalau kita sebagai seorang pengerja. Amin ya saudara. Apakah perusahaan kita bersyukur kita cukup? Ada kita di situ. Ya, jujur walaupun perusahaan kita ini makin lama makin menipis.
Gitu, tidak mungkin ya saudaraku. Coba tengoklah Yusuf. Saya menyelidiki Alkitab ya, semua orang di dalam Alkitab itu saya selidiki. Abraham, Yakub, Yusuf, siapa saja itu orang terus naik semuanya. Ya, mau yang hanya beralaskan tongkat. Yakub itu keluar tanpa apa ya saudaraku, tanpa keahlian. Karena dia kan selama ini dimanjain tau sama mamahnya kan. Dia hanya keluar dengan tongkat. Dia bisa kembali loh bawa. Dia bisa orang yang luar biasa. Semuanya saudara, mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru, saya selidiki semuanya ya saudara. Ini semua orang mengalami pola berpikir dan cara hidup yang terus naik. Itulah pemanggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya saudaraku, saudara harus sias ya saudaraku, bukan pengucapan syukur yang pasif. Ucapan syukur untuk mencapai sesuatu besar lagi, karena Tuhan bilang begini. Kamu ditetapkan untuk melakukan apa? Pekerjaan yang besar. Apakah melulu hanya pekerjaan rohani yang kita katakan besar? Saya pikir tidak, saudaraku. Ya, Tuhan dimuliakan juga ketika kita melakukan pekerjaan yang baik di kantor kita. Daniel, Nebukadnezar itu memuliakan Allah ketika melihat kehidupan Daniel. Tanya ya, dalam pekerjaannya tak bercela sedikit pun juga. Amin, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita memiliki pengucapan syukur yang pasif. Ya, milikilah kepercayaan. Bukan ini destiniku, bukan dalam hidupku. Hanya dengan keputusan bahwa bukan ini destiny Tuhan atas hidupku, kita melonjak naik. Pesan. Ya saudaraku, mungkin saudaraku hanya ini yang bisa saya bagikan. Roh Kudus akan berbicara secara pribadi kepada kita semua masing-masing, bagi kita yang mau antusias. Amin, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita Tuhan. Kita bersyukur buat firman dan kebenaran yang sudah kita dengarkan pada hari ini.
apa yang Tuhan telah perbuat di seluruh kehidupan kami. Sungguh indah segala pekerjaan-Mu yang boleh kami alami di setiap musim kami ya Tuhan. Terima kasih buat setiap kebenaran firman yang boleh kami terima ya Bapa. Buat kami semakin menyadari betapa besarnya Allah kami, dan biar setiap kami boleh semakin berpengalaman di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Sebentar kami akan sama-sama mengumpulkan persembahan syukur kami, perpuluhan, dana misi, dana gedung ya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan boleh menyukakan hati Tuhan, dan kami terus dimampukan menjadi gereja Tuhan yang suka memberi, yang suka mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita mau sama-sama mengangkat pujian saat mataku memandang keajaiban karya-Mu. informasi pelayanan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum itu saya mengundang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk bangkit berdiri. Jika ada, kalau belum ada, mari kita akan menyaksikan informasi pelayanan. Saya persilahkan.
Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di Gereja Kristen Kemandaud Banjarbaru bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami, baik secara online maupun onsite. Kami bersuka cita atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari. GKKD Banjarbaru mempunyai visi sebagai gereja yang senantiasa antusias mengusahakan keselamatan, kesejahteraan kota dan bangsa sampai bumi penuh kemuliaan Dia. Berikut kita akan saksikan informasi pelayanan sepanjang 1 minggu ke depan. Papa dan Mama jangan lupa untuk ajak anak-anak kita untuk beribadah bersama-sama di Komsel Anak setiap hari Sabtu jam 4 sore di Palem Trikora secara tatap muka. Dan juga ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 4 sore ke tempat Jaula Agape secara tatap muka. Rekan-rekan pelajar, jangan mau ketinggalan ya untuk ikut ibadah Komsel Pelajar setiap hari Sabtu jam 1 siang secara tatap muka di rumah Kak Eksa di Jalan Karangrejo, Komplek Mustika Indah. Bagi rekan-rekan mahasiswa, yuk terus antusias untuk bergabung di Komsel Mahasiswa Komsel 1 sampai dengan 7 setiap hari Kamis jam 6 sore secara onsite di wilayah Komsel masing-masing dan juga secara online melalui Zoom. Setiap hari Jumat jam 7 malam juga ada Komsel Profesi secara online melalui Zoom. Mari rekan-rekan profesi kita bertemu bersama mendatangkan kemuliaan Tuhan di tempat kita bekerja. Dan untuk kaum keluarga, jangan lewatkan ibadah Komsel Keluarga setiap hari Jumat jam 7 malam secara online melalui Zoom. Informasi tambahan, akan diadakan baptisan selam pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022. Untuk update informasi seputar baptisan selam dapat menghubungi bagian sekretariat gereja. Mari jemaat Tuhan kita terus menjaga kesehatan, menaati protokol kesehatan, peduli lingkungan, dan peduli sesama, serta mendukung program pemerintah untuk vaksinasi nasional. Akhir kata, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mewakili Kalimantan mendeklarasikan bahwa kami wanitanya Allah diciptakan dalam Kristus Yesus dengan maksud mulia, berdiri dengan menegakkan kepala. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita teduhkan hati kita. Saudara, kami dimampukan Tuhan untuk menjadi gereja yang terus mengerjakan isi hati-Mu bagi bangsa ini ya Bapa. Mengerjakan kerinduan hati Tuhan atas bangsa ini. Dan bersorak
kami mengucap syukur kepadamu. Engkau sungguh baik dan luar biasa. Engkau yang sudah menolong kami Tuhan, sehingga kami dapat mengakhiri ibadah kami. Benar Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, tak henti-hentinya kami berseru kepadamu Tuhan, untuk bangsa kami tercinta Indonesia ya Tuhan. Kami butuh campur tangan-Mu, kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang maha kuasa ya Tuhan, yang sanggup Tuhan membawa bangsa ini Tuhan untuk maju ya Tuhan. Bapa, kami berkati ya Tuhan pemerintah kami, baik pusat maupun di daerah-daerah ya Tuhan. Berikanlah mereka takut akan Tuhan, diberikanlah mereka kemampuan Tuhan untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan program pembangunan yang sudah direncanakan, supaya semua bisa terlaksana di dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa ya Tuhan buat pemilu tahun 2024 ya Tuhan. Kami berkati setiap partai-partai ya Tuhan yang akan mengusung ya Tuhan calon-calon presiden yang mereka usulkan. Kami berdoa kepada Tuhan supaya sungguh calon-calon yang diusulkan, yang diusung oleh para partai-partai ini ya Tuhan, kami berdoa supaya orang-orang yang bisa bekerja, orang-orang yang mencintai bangsanya, orang-orang yang bertanggung jawab ya Tuhan, dijauhkan daripada orang-orang yang Tuhan yang mencari kepentingan sendiri, yang mencari kepentingan golongan-golongan tertentu. Kami membutuhkan pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh rendah hati, pemimpin yang pintar ya Tuhan, pemimpin yang penuh tanggung jawab ya Tuhan. Mari Roh Kudus, mari kami berkati setiap para partai-partai politik ya Tuhan, supaya mereka benar-benar Tuhan memikirkan orang-orang yang mereka usung ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga terus berdoa buat keamanan bangsa kami Tuhan, menjelang pemilu ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, campur tangan-Mu nyata Tuhan atas Indonesia ya Tuhan. Kami berkati secara khusus daerah Papua ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau hadir di sana ya Tuhan, untuk Papua bisa aman ya Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di sana ya Tuhan. Kalau daerah Papua mayoritas Kristen, kami berdoa Tuhan supaya mereka sebagai orang Kristen mempergunakan otoritas yang Tuhan berikan bagi mereka, untuk mereka menghentikan pekerjaan si jahat, menghancurkan setiap rancangan-rancangan yang tidak berasal daripada Tuhan, yang mencoba-coba menginginkan Papua Tuhan pisah dari Indonesia. Kami tidak izinkan itu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami tahu sejarah bangsa-bangsa ditentukan oleh Tuhan, namun manusia kadang memberikan diri mereka untuk dipakai oleh si jahat ya Tuhan. Oleh sebab itu kami gereja Tuhan tidak mengizinkan rancangan-rancangan manusia yang tidak berasal daripada Tuhan. Kami tidak pernah izinkan itu terjadi atas Papua, atas daerah-daerah manapun di Indonesia ini, di dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Mari kami berkati aparat keamanan kami Tuhan, yang tolong mereka untuk menjaga keamanan ya Tuhan. Mungkin mereka capek ya Tuhan, tapi biarlah Tuhan hati yang mencintai bangsa Tuhan bekerja dengan penuh pengabdian diberikan kepada Tuhan aparat-aparat keamanan. Tuhan, kami berdoa supaya tidak ada aparat-aparat keamanan yang terpapar radikalisme ya Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan supaya dibersihkanlah di tubuh Tuhan kepolisian, di tubuh Tuhan TNI Tuhan, orang-orang radikalisme. Kami bersihkan itu semua dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Mari Roh Kudus, mari lawatan-Mu terjadi Tuhan atas aparat keamanan ya Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan hadir di sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh Tuhan serahkan Tuhan supaya kemajuan bangsa kami semakin nyata ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perekonomian bangsa kami Tuhan. Kalau dunia sedang dilanda inflasi ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, mohon campur tangan-Mu Tuhan, supaya dampaknya tidak terlalu besar atas Indonesia ya Tuhan.
Kami berkati segala kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menolong bangsa ini supaya tidak terjadi inflasi yang besar ya Tuhan. Kami mohon supaya semua Tuhan tunduk kepada aturan-aturan yang sudah dibuat dalam nama Yesus Kristus. Dan setiap orang-orang yang masih ada orang-orang tertentu, golongan tertentu yang membangkang, yang mencoba melawan apa yang sudah diputuskan pemerintah, kami berdoa supaya setiap pelaku-pelakunya segera ditangkap ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan penduduk seluruh rakyat Indonesia ini tidak melihat hanya kepentingan diri sendiri, tapi juga kepentingan keutuhan bangsa ini. Tuhan, kami tidak izinkan Tuhan ada kesenjangan sosial ya Tuhan. Kami berdoa kalau pemerintah kami mau menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kami berdoa supaya itu sungguh bisa terlaksana. Kalau pemimpin kami sedang bergigih-gigih Tuhan untuk mengadakan pemerataan pembangunan di setiap wilayah-wilayah Tuhan. Kalau selama ini ada wilayah-wilayah tertentu diabaikan oleh pemerintah-perintah zaman dahulu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, pemimpin kami begitu bekerja keras Tuhan untuk mengembalikan seperti apa yang Kau mau. Kami dukung semuanya ya Tuhan. Kami ingin Indonesia maju ya Tuhan. Indonesia ya Tuhan disegani oleh bangsa-bangsa ya Tuhan. Hanya campur tangan Tuhan yang ajaib bekerja. Mari lawat seluruh gereja-gereja supaya tidak ada gereja-gereja yang tinggal diam, tapi gereja-gereja mengangkat tangannya ke hadapan-Mu Tuhan, berseru-seru Tuhan kepadamu untuk membela bangsanya. Dan gereja-gereja mempersiapkan generasi-generasi untuk Tuhan duduk di perguruan tinggi yang terbaik, dipersiapkan Tuhan menjadi pejabat-pejabat Tuhan yang Tuhan mencintai bangsanya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari bangkitkan kami gereja-Mu yang ada di kota ini Tuhan. Mungkin kami ada di Kalimantan Selatan ini, kami mau pikirkan untuk kemajuan Tuhan Kalimantan Selatan ya Tuhan. Kami mau terobos terus orang-orang muda, terobos keluarga-keluarga, anak-anak, pelajar-pelajar, kaum profesi, daerah-daerah. Biarlah kehadiran kami menghadirkan atmosfer surgawi turun atas Kalimantan Selatan di dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berkati Paskah Tuhan gereja di seluruh Banjarbaru di tanggal 18 Mei ini. Engkau campur tangannya Tuhan supaya gereja-gereja di kota ini semakin bersatu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat sore hari ini Tuhan yang sudah menolong kami untuk kami beribadah ya Tuhan. Dan kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang 1 minggu ini Tuhan yang tolong kami dalam pergumulan hidup kami. Biarlah kami mendapatkan jalan keluar, mendapatkan kemenangan pada dalam 1 minggu ini dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang memberkati kita. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Dia rindu menuntun langkah-langkah kita supaya jalan kehidupan kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami terima berkat dari Bapa Surgawi, kasih karunia daripada Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus itu menghibur dan menolong kami senantiasa. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berkata bersama-sama, amin. Selamat sore semua, Tuhan Yesus berkati.